Ya, jadi saya selesaikan dulu buku 2 yang benda. Setelah itu minggu depan sesuai jadwal kita adalah mid semester. Nah, sesuai kesepakatan kita ya di mid semesternya adalah lisan. Sehingga silakan nanti saudara menyesuaikan diri dengan ujian lisan. Nanti bagaimana mekanismenya akan saya jelaskan menjelang hari H. Yang pasti saudara sementara ini ya ujiannya adalah lisan. Oke? Sampai di sini ada yang ingin disampaikan teman-teman? Mungkin protes. Ujiannya lisan dan sebagainya. Tidak apa-apa. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan mulai ya. Materi mengenai benda. Sudah Anda download, Anda pelajari, Anda baca referensi lain. Kenapa benda itu masuk dalam buku 2? Hukum kok mempelajari benda ya, Bu? Kayak fisika. Kalau fisika melihat dari sisi yang lain. Kalau hukum juga standpoint-nya lain. Nah, benda itu apa? 449. Ya. Kebendaan adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Tuh. Pasal 449 BW. Kebendaan adalah tiap-tiap hak, tiap-tiap benda, dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Oke, di sini benda Anda paham. Benda berarti segala sesuatu yang terlihat. Tapi ada kata hak di sini. Kalau ada kata hak, berarti sesuatu yang tidak kelihatan. Sehingga dijelaskan bahwa objek hukum ya itu melipati benda berwujud. Kalau benda berwujud tadi kelihatan, dapat disentuh, ya dapat diraba, dapat dimiliki, sama dengan hak. Tidak berwujud itu adalah hak. Misalnya apa yang tidak berwujud? Anda ada gambaran nggak bahwa ada suatu objek hukum yang disebut hak, tapi dia benda, diakui sebagai benda? Ada gambaran nggak? Ada yang namanya Reni di sini, Reni Cahyani. Saya, Bu. Iya, Ren, kira-kira benda yang tidak berwujud itu apa? Kira-kira menurut Reni? Udara mungkin ya, Bu. Hak yang bentuknya adalah hak. Kira-kira saja. Aduh, saya di ruangan yang lembab sekali di ruangannya. Apa, Ren? Ada yang tahu di room ini? Udara bukan, Bu. Itu apa? Misalnya apa? Udara. Contohnya? Udara. Nibren, udara. Udara. Anda pernah merasakan oksigen? Itu udara. Yang lain, coba. Kira-kira yang dikatakan hak, hak itu kan tidak berwujud, tapi dia dilindungi dan dia bagian dari objek hukum. Apa? Ada yang Hutang, tahu? Bu. Hutang. Hutang. Ya, ayo. Itu kewajiban. Hak. Hutang, Bu. Hak cipta.
Ya, Karina Zahra ini. Ya, hak cipta, hak paten, hak apa? Merek. Kenapa hak cipta itu adalah sangat dilindungi? Orang ketika menciptakan sesuatu itu adalah yang mempunyai kekayaan intelektual. Itu nggak kelihatan haknya, tapi dia dilindungi karena itu dijadikan sebagai objek. Nah, kenapa kita belajar benda sebagai objek? Karena kita bisa membagikan. Karena hak itu bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Namanya jaminan fidusia. Nanti di belakang akan saya jelaskan kaitan antara hak dan hutang piutang. Nah, benda dijelaskan lagi, diperdalam oleh perdata. Semua barang ya yang dapat menjadi alat atau hasil manusia, yaitu semua barang, hewan, dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum. Ya, benda adalah semua barang yang dapat dikuasai oleh hak milik. Apakah ada benda yang tidak dapat dikuasai oleh hak milik? Ada. Ada enggak? Ada enggak benda yang tidak dapat dikuasai oleh hak milik? Dustin Orlando X Saudi Bakara. Dustin ada? Orlando X Saudi Bakara. Saya, Bu. Apakah semua benda itu dapat dijadikan hak milik Dustin? Dustin itu yang mana sih? Saya belum pernah lihat. Saya, Bu. Wait, open camera, Nang. Open cam enggak, Mas? Raise hand. Ya, Dustin Orlando. Coba open cam, Mas Dustin. Sekalian saya biar hafal wajahnya. Mas Dustin di mana ini, Mas Dustin? Saya, Bu, sini, Bu. Ya, di sini. Maksudnya kamu dari mana aslinya? Dari Riau, Bu. Oh, belum di Semarang ya? Masih di Riau ya? Iya, Bu, masih di Riau. Ya, mungkin ke Semarang nanti setelah Lebaran ya, Dustin ya. Dustin, kira-kira apakah semua benda, kamu tahu benda kan? Tahu, Bu. Segala sesuatu yang bisa dijadikan hak milik, benda berwujud tidak berwujud. Nah, apakah semua benda itu bisa dijadikan sebagai hak milik Dustin atau dimiliki oleh orang, per orang? Enggak semua kayaknya, Bu. Kayaknya. Misalnya apa, Dustin? Misalnya Misalnya apa? Ada yang tahu di sini? Apakah semua benda itu bisa dijadikan sebagai hak milik? Apakah ada pengecualian? Banyak. Kamu tidak bisa mengklaim bahwa bintang itu milik saya, bulan itu milik saya, matahari milik saya, jalan raya itu milik saya. Makanya kalau ada orang ugal-ugalan di jalan, mesti kalau orang Jawa bilang, memangnya jalannya mbahnya, karena itu milik umum. Fasum, fasilitas umum, itu tidak bisa diklaim sebagai milik orang per orang. Nggak bisa fasum itu diklaim sebagai ini milik saya, ini punya saya, gitu nggak boleh. Ya, jadi harus dibedakan dulu. Jadi kalau ada orang jual apa itu namanya? Jual bintang misalnya, ada yang beli, itu ya maaf, dua-duanya itu dodol semua.
Ya saya jual kok Bu, kok ada yang beli? Iya, berarti kan dua-duanya dodol semua itu. Terus kalau itu dari HM, sertifikatnya gimana? Kamu tahu enggak sih bintang itu jumlahnya berapa? Yang saya pernah baca ya di kitab suci saya, bintang itu banyaknya seperti pasir di lautan. Bayang ke pasir di lautan itu kaya apa? Itu bintang. Lah kamu mau untuk bintang yang mana? Gitu loh. Ya itu bintang Bu, ada yang menjual, ada sertifikatnya. Aku sing jual ya dodol, sing beli ya lebih dodol lagi. Kadang di apa jual beli online gitu ada orang jual koin harganya 1 miliar. Itu yang menjual ya dodol, nanti kalau ada yang beli lebih dodol lagi. Karena nggak realistis. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kita di benda. Terus bagaimana Bu hukum benda? Ada kata hukum di depannya. Kalau ada kata hukum berarti pengatur, yang mengatur. Mengatur hubungan hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Bu, berarti ada bedanya antara benda dan kebendaan ya Bu? Ada. Benda itu apa? Benda itu adalah pasif. Mobil. Kapan dia menjadi kebendaan? Ketika mobil itu dimiliki oleh orang lain. Kebendaan, sudah aktif. Berarti mobil itu ada hak miliknya. Hak milik mobil ditandai dari apa Bu? Dari kepemilikan BPKB dan apa? STNK, surat tanda nomor kendaraan gitu ya, kalau nggak salah STNK ya kepanjangannya ya, nama pemilik, plat, dibuat, warna, bahan bakar, cc. Berarti itu yang tadinya di dealer itu benda itu adalah pasif, begitu saya beli menjadi hak milik saya. Jadi barang itu sudah menjadi kebendaan. Satria Utama Teja Sukmana. Mana ini Satria Utama Teja Sukmana? Ada Bu. Ya, Sat, paham ya Sat bedanya antara benda dan kebendaan Sat? Bedanya apa Sat? Benda itu barang Bu. Barang. Terus? Benda barang. Ya kalau kebendaan bukan barang Sat. Kalau kebendaan itu seperti hak milik Bu. Nah, kamu udah bisa bedakan ya Sat? Wah. Insya Allah. Yang lain sudah bisa membedakan ya. Hukum benda yang menimbulkan hak kebendaan. Yang jadi masalah, kenapa diatur? Ada kenapa hak kebendaan itu menimbulkan hukum benda? Karena itu bisa menjadi hak milik yang dipertahankan oleh pemiliknya. Ya, ini sudah ya pengertian benda ya. Kita ikuti hak kebendaan. Contoh, ini hak kebendaan ya teman-teman ya, dan Satria dan teman-teman yang lain, kalau sudah masuk ke kebendaan, itu berarti sudah menjadi oleh hak milik seseorang. Jadi kalau hak milik itu diambil orang lain, Anda punya kekuatan hukum, itu hak milik saya. Buktinya apa? Bukti kepemilikan. Ya, makanya kalau orang ini tanah saya, benda, tanah itu benda, ini tanah saya. Buktinya mana? Ini saya punya sertifikatnya. Oh ya. Ya, ini mobil saya. Buktinya mana? Nih, saya punya BPKB-nya. Itu kan HM. Menunjukkan bahwa benda itu sudah milik saya, hak milik. Kalau ada orang lain gitu ya, kemudian mau mengambil, oh tunggu dulu,
dulu. Saya punya surat-suratnya kepemilikan. Bagaimana Bu dengan kepemilikan hak yang berkaitan dengan hak yang tidak berwujud, hak cipta? Ada sertifikat. Jadi ketika saya punya hak cipta, hak merek, hak paten, itu saya mendaftarkan, saya punya sertifikat merek, sertifikat hak cipta, sertifikat paten. Itu milik saya. Berarti sudah hak milik. Kalau ada orang lain mengklaim, tunggu dulu, itu milik saya punya buktinya. Gitu ya. Nah, ini buku 2. Buku 3 itu tentang apa ya? Bedanya buku 2 dan buku 3 apa? Buku 3 tentang apa ya? Perikatan, Ibu. Iya, perikatan. Bedanya antara benda dan perikatan apa? Kalau benda itu adalah mutlak. Milik saya, hak milik. Nah, kalau sedangkan hak benda, ya, saya bilang kebendaan itu mutlak. Dibuktikan dari apa? Sertifikat, kepemilikan. Nah, kalau benda itu masih relatif, silahkan yang mau memiliki. Kalau kebendaan itu bersifatnya lama, ya selama hak miliknya belum pindah, kan tetap aja dia menjadi pemiliknya. Kalau hak perorangan, misalnya jumlah hak kebendaan itu terbatas, ditentukan oleh perundang-undangan. Iya Bu, iya. Kepemilikan lahan setahu saya dibatasi ya, kalau nggak salah loh ya, di undang-undang mengatakan demikian. Ya, sedangkan hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas. Perseorangan itu ketika seseorang mengadakan perjanjian gitu loh. Tapi kalau hak benda, hak kebendaan itu dibatasi. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, saya langsung macam-macam benda. Ini ada pembagian benda. Benda itu sifatnya banyak. Sehingga oleh BW Perdata dia dikelompokkan. Pertama, untuk memudahkan ketika dia dijadikan sebagai jaminan. Yang kedua adalah untuk memudahkan pengaturannya dalam hukum. Benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, dapat habis pakai, tidak dapat habis pakai. Benda yang sudah ada atau yang akan ada, ya. Dalam perdagangan, di luar perdagangan, terdaftar, tidak terdaftar, ada undang-undang hak tanggungan, UUHT, undang-undang jaminan fidusia, benda atas nama dan tidak atas nama. Ini terkait dengan pendaftaran tanah. Ini benda. Nah, saya tidak akan membahas semuanya pembagian benda, tapi akan saya membahas poin yang menjadi fokus utama dalam hukum benda, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Benda tetap misalnya, benda tetap atau bergerak yaitu segala sesuatu yang terikat dengan tanah. Itu benda tidak bergerak atau tetap. Atau yang tumbuh di atasnya. Tanah, atau yang ada atasnya, tanah, bangunan, pohon-pohon, itu adalah benda tidak bergerak. Paham ya? Prinsipnya yang benda tidak bergerak berarti segala sesuatu yang terikat dengan tanah. Ya, tanah itu dan yang di atasnya. Bangunan dan pohon-pohon. Nah, contoh benda tidak bergerak. Tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Ya, misalnya apa? Di atas tanah itu ada pohon, tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, benda yang tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin-mesin yang ada di atas yang dipakai di pabrik, karena biasanya
mesin-mesin itu memang dia ditanam. Pabrik-pabrik besar ya, itu mesinnya tidak bisa digerakkan tidak bisa mobile dia. Dia posisi mesinnya harus ditanam menyatu dengan tanah. Sehingga bisa dikatakan mesin-mesin itu adalah benda yang tidak bergerak. Ya. Kalau dia bergerak, berarti dia benda bergerak. Tapi yang masuk di sini adalah dalam pabrik. Jadi Anda gambarkan kalau mesin dalam pabrik itu berarti mesin yang besar ya Bu. Mesin besar dan dia nggak mungkin mesin itu mobile kemana-mana. Ya, benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang. Misalnya memungut hasil, hipotek, ya itu benda tidak bergerak. Ya, sampai di sini paham ya? Nanti akan Bu Waspia jelaskan kenapa harus dibedakan benda bergerak dan tidak bergerak, Bu. Kenapa? Nah, kita selesaikan dulu. Bagaimana dengan benda bergerak? Kebalikan dari benda tetap atau tidak bergerak. Kalau benda bergerak, itu berbicara adalah benda yang tidak bergabung dengan tanah atau tidak dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, yaitu benda yang dapat dipindahkan, berpindah dengan sendirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Wes bayang kesek. Dibayangkan dulu, nek benda bergerak, oh berarti benda ini bisa mobile, dia bisa bergerak dengan dipindahkan atau bergerak sendiri dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, benda bergerak ya, karena sifatnya, misalnya apa? Meja, bisa digerakkan enggak? Bukan meja yang ditanam di tanah ya, kursi itu dipindahkan. Kalau karena berpindah sendiri itu diatur, undang-undang harus ngatur. Hewan ternak itu berpindah sendiri, mobile dia, ya kapal-kapal dan perahu, sesuatu yang terdapat bergerak itu benda bergerak. Ada juga benda bergerak karena undang-undang. Misalnya apa? Saham, hak pakai atas benda bergerak, saham itu benda bergerak. Oke, pahamkan dulu bedanya antara bergerak dan tidak bergerak. Nah, sekarang Bu Waspia mau menjelaskan. Hukum perdata itu ada dua hak kebendaan dan hak perorangan. Kalau hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda. Itu adalah hak mutlak atas suatu benda di mana dia dapat mempertahankan kepada siapapun yang mengambil hak kebendaan tersebut atau disebut sebagai hak milik eigendom. Nih. Waspia ulangi lagi, Anda harus paham karena minggu depan ujian. Hak hukum perdata ada dua, kebendaan dan perorangan. Kebendaan adalah memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak itu ya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Contohnya apa? Eigendom disebut sebagai hak milik. Nah, bukti kepemilikan yang disebut hak milik itu ditandai dengan yang namanya sertifikat. Di kota-kota besar, kalau ada tanah nganggur, tanah berarti kita berbicara benda tidak bergerak ya. Tanah yang kosong, itu pasti ada keterangan bahwa tanah ini adalah milik A dengan hak milik nomor sertifikat hak milik nomor sekian. Berarti itu adalah hak milik atau bahasa Belandanya adalah eigendom.
pemilikan. Jadi tidak boleh ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah tanahnya, karena sudah ada orang yang hak kebendaan itu melekat pada seorang yang mempunyai sertifikat hak milik. Nah, bedanya apa dengan hak perorangan? Ini adalah hak yang timbul dari suatu perikatan. Contohnya apa? Saya kasih contoh biar Anda nggak bingung. Ya, yang terbaru deh. Terbaru ke sopo, kasus sopo. Ya wis, Juragan 99.